Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat boxplot dan melakukan uji one way ANOVA menggunakan RStudio berdasarkan tutorial dari data Novia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan setiap sinteks yang digunakan, fungsi dari sinteks tersebut, terus cara menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Nah, yang pertama-tama tuh kita buka ini dulu nih, ANOVA-nya, terus kita scroll terus. Nah, terus kita cari nih yang library. Nah, ini tuh tiga-tiganya tuh kita salin. Terus kita pindah lagi ke sini, terus masukin. Nah, terus kalau dari sini tuh yang pertama kita ke tools dulu, terus kita install package. Habis itu package-nya kita tulis yang pertama nih. Terus kita ini, habis itu kita install nih. Nah, berhubung saya udah nginstal jadi nggak usah. Jadi langsung aja di run aja nih. Ini dari yang pertama di run. Terus yang kedua juga di run. Terus yang ketiga juga di run nih. Nah, terus untuk library yang pertama ini yang di first nih, itu digunakan untuk mempermudah pengolahan dan manipulasi data. Nah, untuk library yang ggpub ini digunakan untuk membuat visualisasi data termasuk boxplot. Nah, untuk yang ketiga ini yang rsstatics ini tuh digunakan untuk melakukan analisis statistik seperti uji normalitas dan ANOVA. Nah, terus untuk yang keempat kita balik lagi nih ke ANOVA-nya. Nah, pokoknya kita masukin semua data yang ada di dalam kotak nih, contohnya yang ini nih. Ini kita salin semuanya. Terus kita pindah lagi, kita salin ke sini nih. Terus kita run lagi nih, kita run. Terus yang ini juga kita run. Yang ini kita run nih. Nah, untuk data yang keempat ini kan data playgrowth. Nah, untuk data yang playgrowth ini tuh masuknya tuh dia ke syntax data. Nah, ini tuh digunakan untuk memanggil dataset bawaan dari RStudio-nya nih. Nah, terus untuk yang ketiga ini tuh dia tuh dataset yang digunakan untuk yang ketiga ini tuh dia menggunakan playground untuk datasetnya, yaitu contohnya tuh kayak data berat tanaman pada 3 kelompok yang dari 4, 5, 6 ini nih. Terus untuk yang ketujuh kita cari lagi nih, kita scroll ke bawah, kita pencet yang ini nih, kita salin level background group, kita salin di sini, terus kita run. Nah, untuk yang ini tuh, untuk yang level background run ini tuh dia kayak melihat struktur data lah, kayak syntax str ini tuh singkatan dari struktur. Nah, untuk syntax ini tuh, untuk syntax str ini adalah syntax struktur. Nah, fungsinya adalah untuk menampilkan struktur database. Dari output ini tuh kita dapat melihat bahwa dataset ini tuh memiliki 2 variabel. Yang pertama itu week dan yang kedua itu group. Nah, untuk yang week ini tuh variabel numerik yang berisi berat tanaman. Nah, untuk yang grup ini yaitu variabel kategori
yang menunjukkan kelompok perlakuan gitu teman-teman. Nah kita balik lagi nih ke sini nih. Nah terus ini kita run lagi nih, sama nih kita pencet run. Terus yang ini juga nih, yang nomor 9 kita run. Nah buat yang kedua ini tuh dia tuh static deskriptif. Yang pertama itu syntax ini tuh digunakan untuk menghitung statik deskriptif berdasarkan kelompok. Terus buat yang nah terus yang untuk nah terus kita salin lagi nih, ini nih yang grup nih kita salin, terus pindahin lagi ke sini, terus kita run satu-satu nih, kita run satu-satu. Ini selama di run nggak ada yang gagal ya teman-teman, berhasil semua. Terus kalau udah gitu kita balik lagi ke sini, terus kita scroll nih ggblocks group dan wake. Nah ini yang ini kita run lagi, yang ini kita run nih. Nah nanti ini muncul nih di sini nih gambar-gambaran nih buat yang grup sama yang wake nih ada di sebelah kanan. Nah terus untuk yang wake ini yang tadi tuh yang tadi udah saya sebutin, kalau yang wake itu variabel numerik yang berisi berat tanaman. Nah kalau yang grup itu variabel kategori yang menunjukkan kelompok perlakuan. Nah terus kita balik lagi nih ke sini nih, kita balik lagi, kita scroll terus nih, kita ambil yang ini, terus kita salin di sini, terus kita run lagi teman-teman, kita run lagi. Ini berhasil semua ya, nggak ada yang gagal. Nah buat yang rank growth ini tuh dia pokoknya di 3 ini tuh dia menghitung statistik deskriptif berdasarkan kelompok. Nah kalau yang group by group ini tuh dia digunakan untuk mengkelompokkan data berdasarkan variabel grup. Nah kalau yang wake ini tuh menunjukkan variabel yang dianalisis. Terus kita langsung balik lagi nih teman-teman ke sini. Ini kita scroll aja nih, nyari sampai ada yang dikotakin. Nah ini nih, ini kita salin aja nih, salin, kita taruh di sini, terus kita run lagi nih satu-satu nih. Ini kita run terus, kita run. Nah dia muncul kan nih gambaran nih, buat grafiknya dia muncul di sini nih di kanan. Sebentar teman-teman, nih agak lupa nih sedikit nih. Nih terus kita balik lagi ke sini, terus kita salin yang ini, model kita tempel, terus
terus kita run lagi nih. Kalau misalkan dia kita run terus gagal, nanti tuh ada bacaan di sini nih, kayak dia tuh tulisannya warna merah gitu. Nah ini kan ada tulisan residual model nih. Nah untuk yang model ini tuh dia membuat model linier. Nah kalau yang terus dia tuh juga diprediksi berdasarkan variabel grup. Nah kalau data tuh dia playground menunjukkan sumber data yang digunakan. Nah model ini tuh kayak apa ya, bisa digunakan tuh sebagai dasar untuk pengujian asumsi dan analisis ANOVA gitu teman-teman. Terus kita balik lagi nih ke sini nih, kita scroll lagi nih. Nah kalau yang ini tuh masih sama ya tadi ya, masih yang grup sama yang wake gitu masih sama, jadi itu nggak ada bedanya, cuman kita kan buat tetap ke gambar selanjutnya nih, yang ini nih. Ini kita salin, terus kita pindah, terus kita run nih nanti gambarnya berubah nih sebelah kanan tuh. Nah buat yang ini tuh yang GG Kikilot ini tuh dia residual model. Jadi syntax ini tuh digunakan untuk memeriksa normalitas residual. Nah, residual model ini tuh mengambil nilai residual dari model. Jadi tuh dia membuat grafik QQ plot gitu. Nah, jadi misalkan di titik-titik pada grafik tuh mengikuti garis diagonal. Jadi residualnya tuh dapat dianggap berdistribusi normal. Nah, terus kita lanjut lagi nih ke ANOVA. Ini ANOVA nih. Ini kita scroll lagi terus. Nah, kita salin nih yang residual versus fit plot. Terus kita salin di sini, terus kita run. Ini gambarnya bakal ganti nih yang di sebelah kanan. Nih tuh, ini residual versus fit. Terus kita pindah lagi ke sini, kita salin lagi nih yang ini nih, yang di dalam. Pokoknya kita salin-salinnya tuh yang ada di dalam kotak ANOVA aja. Terus kita run nih, terus kita scroll lagi. Nah kalau yang ini nih masih sama ya, yaitu yang wake sama group masih sama yang tadi. Terus ini kita salin, kita pindahin ke sini, terus kita run lagi nih satu-satu nih. Nih tuh, ini semua berhasil ya, di sini nggak ada merah. Terus kita balik lagi ke sini, kita salin lagi nih yang di dalam kotak nih, salin, terus kita run lagi semuanya satu-satu. Lagi nih terus ini kita udah masuk ke yang report nih. Report ini kita salin, terus kita tempelin di sini. Tadi tuh visual. Nah nih dari yang sini kita run lagi satu-satu, kita lihat nih berhasil apa enggak. Kita lihat tuh, kalau berhasil ininya yang gambarnya tuh berubah teman-teman. Nih terus di yang sebelah pojok kiri bawah tuh dia nggak ada yang error ya, jadi semuanya berhasil dan
gambar ini berubah. Itu teman-teman. Nah, buat yang tadi nih yang apa ya? Nah, untuk yang ini masih sama ya teman-teman, masih grup dan wake. Berarti kita lanjut lagi nih di sini. Nah, terus yang ini kita salin lagi nih. Salin. Terus kita tempel di sini nih. Yang well gimana tuh? Nih, kita run, nanti tuh bakal berubah di ini ya. Gambar di sebelah kanannya tuh bakal berubah. Kita run aja nih satu-satu nih. Terus kita run nih, nggak ada yang gagal ya. Nah, berubah kan di gambar kanan tuh berubah. Terus kita run lagi aja untuk memastikan teman-teman satu-satu. Kita run. Nah ini kan ada yang GG box plot. Nah, buat yang GG box plot ini tuh dia ini masih grup dan wake ya, yang ini nih. Jadi kalau wake itu adalah variabel yang diuji. Terus pokoknya tuh dengan cara ini tuh kita dapat mengevaluasi normalitas pada setiap kelompok secara terpisah gitu. Nah, untuk yang wake itu tuh grup kayak untuk yang wake dan grup tuh dia kayak nunjukin bahwa berat tanaman tuh berat tanaman dibandingkan berdasarkan kelompok. Jadi hasil analisis tuh disimpan ke dalam objek res.av gitu. Terus baris yang res.av tuh digunakan untuk menampilkan hasilnya. Nah, jadi ANOVA tuh digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok gitu tuh. Terus untuk interpretasi hasil dari ANOVA tuh kita tuh bisa ngecek di sini nih. Ini kita pencet aja ke kiri. Nah, itu tuh melihat nilai value-nya gitu. Contohnya tuh misalkan value-nya itu kurang dari 0,0,5. Nah, maka tuh terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Nah, cuman kalau misalkan value-nya tuh lebih besar dari 0,5 tuh dia enggak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan gitu teman-teman. Nah, jadi ini kita bisa dipencet-pencet aja nih ke kiri ke kanan. Nih, nanti gambar-gambar berubah gitu. Nih, ada gambar-gambar. Terus nah, jadi tuh udah kelar sini sampai 53 nih. Jadi kesimpulannya tuh dari seluruh analisis yang udah saya lakukan tuh, jadi tuh untuk box plot tuh membantu kita memahami distribusi dan penyebaran data secara visual pada setiap kelompok. Jadi tuh uji ANOVA tuh digunakan untuk mengetahui nih apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok dengan cara menggabungkan visualisasi dan analisis statistik kita. Jadi itu jadi
kalau kita menggabungkan visualisasi dan analisis statistik tuh kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap terhadap data yang dianalisis. Jadi gitu teman-teman. Sekian saya Muhammad Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.